Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Hari ini hari Senin tanggal 7 Maret 2022. Sebelumnya saya ingin mengingatkan bahwa MC Saham mengadakan grup premium khusus yang disertai oleh berbagai fasilitas menarik, mulai dari pembelajaran khusus analisa teknikal, signal trading, portofolio review, e-learning, dan masih banyak lagi. Karena grup premium ini baru dibuka, maka ada diskon harga besar-besaran. Jadi bagi teman-teman yang tertarik, bisa langsung join di grup Telegram dulu. Link sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah ya. Di dalam video ini saya ingin membahas atau mereview mengenai beberapa ajuan saham yang telah diajukan oleh teman-teman kita di grup Telegram dan Instagram secara gratis untuk setiap harinya. Ingat ya, disclaimer on tidak menyarankan untuk memperhatikan dan memperjualkan saham. Hasil analisa saya perlu direvisi kembali dengan analisa masing-masing. Untuk teman-teman yang belum join di grup Telegram saya, bisa segera join di grup Telegram saya. Link sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah. Serta jangan lupa untuk follow Instagram saya dengan username mc_saham. Saya akan mengupdate saham-saham pilihan saya untuk dibagikan ke teman-teman melalui grup Telegram dan Instagram. Maka dari itu, alangkah baiknya teman-teman join di grup Telegram saya dan follow Instagram saya agar tidak ketinggalan pilihan saham yang menarik. Jika video ini bermanfaat, mohon bantuannya untuk diklik tombol subscribe dan like-nya, serta jangan lupa untuk tekan loncengnya agar mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Untuk IHSG hari ini terkoreksi dalam ya, dengan persentase min 0,86%. Kalau saya lihat, mungkin akan adanya koreksi ya dari IHSG ini ya dalam waktu dekat ini. Sekarang sudah kelihatan ini ya, bibit-bibit mau koreksi. Tapi ya yang perlu kita garis bawahi bahwa selama IHSG masih bisa bertahan di atas 6.684 hingga 6.731 ini masih bisa naik lagi ya. Jadi kemungkinan akan koreksi dulu untuk IHSG, kurang lebih ya targetnya di sini karena JCI juga terkoreksi ya, masih ada secondary correction-nya. Untuk IHSG so far masih bullish selama masih bisa bertahan di atas kotak ungu ini. Kita lanjut, di sini ada emiten kita JPFA. Untuk JPFA hari ini ditutup di harga 1.560 dengan persentase min 0,95% ya. Jadi untuk JPFA mungkin bagi teman-teman yang sudah buy sesuai signal kita ya. Sesuai signal kita oke ya, berarti untuk JPFA ya kita lihat saja besok hari Selasa bagaimana kondisinya karena grup kita ya MC Saham ada sebuah signal di JPFA ini. Untuk area belinya di kotak ungu ya di harga 1.560 hingga 1.600 ini merupakan area buy, sedangkan untuk area TP-nya di harga 1.650 hingga 1.710 karena kalau saya lihat di sini membentuk sebuah descending triangle, memang arahnya bearish. Jadi ya kita hanya manfaatkan pullback ya. Karena kalau saya lihat juga risk reward-nya lebih besar reward daripada risk ya. Jadi risk-nya selama JPFA masih bisa bertahan di atas harga 1.550 untuk closing-nya boleh di hold, tapi kalau memang sudah di bawah ya kita perlu exit dulu ya. Untuk JPFA oke, so far masih bisa bertahan di atas 1.550. Kita lanjut, di sini ada saham SRTG. Oke, untuk SRTG ya hari ini ditutup di harga 2.950 dengan persentase min 3,59%. Mungkin bagi teman-teman yang sudah buy di kotak ungu, oke ya, it's okay kita hold saja karena SRTG kan merupakan signal kita ya. Kemarin sempat saya singgung juga di video profit 90% itu. Jadi kalau teman-teman yang belum cek atau nonton bisa ditonton terlebih dahulu ya. Untuk SRTG buy areanya pertama saya planning buy on breakout 3.120, ketika break kita buy, tapi kan belum sempat di break ya, 3.120 nggak di break, hanya kesentuh saja. Mungkin ini secondary reaction, tapi secara tren besar, monthly trend atau monthly chart, ini masih bergerak dalam fase uptrend yang cukup kuat untuk SRTG ini. Kalau saya lihat untuk SRTG ya kemungkinan ada potensi untuk koreksi, ya koreksi di kisaran harga 2.810 ya. Kalau memang nanti retest di trend line ini kemungkinan akan ke area ini 2.810. Tapi mungkin bagi teman-teman yang masih punya di harga 2.900 hingga 2.930 kotak ungu ini average price-nya it's okay, di hold saja nggak ada masalah. Untuk SRTG TP kita di kotak merah ini ya bisa perhatikan di sini TP1 dan TP2. Oke.
Jadi untuk SRTG so far boleh di hold saja. Untuk averaging down-nya, kalau memang nanti koreksi ya bisa di average di kisaran harga 2.710 hingga 2.730. Karena kalau saya tarik menggunakan Fibonacci, ini ketemu area-areanya ya. Oke, jadi untuk SRTG demikian ya, seharusnya masih bisa menguat lagi sih. Semoga saja bisa tembus 3120. Oke, kita lanjut. Di sini ada saham LSIP. Untuk LSIP hari ini ditutup di harga 1.515 dengan persentase min 1,3%. Dan sudah kelihatan sekali bahwa LSIP hari ini sempat mengenai 1570 ya, sesuai prediksi. Tadi juga sempat saya tektokan ya di LSIP ini. Sudah saya berhasil TP, tapi tipis sekali ya, 0,7%. Karena saya lihat tadi price action-nya nggak mau tembus ini. Untuk LSIP ya kalau memang dia nggak berhasil tembus di atas 1570 kemungkinan akan koreksi lagi. Ya bagi teman-teman yang mungkin sudah punya LSIP ya lihat saja selama dia masih bisa bertahan di atas 1500 is okay, di hold saja nggak ada masalah. Tapi kalau memang 1500 di break ya kemungkinan akan turun lagi si LSIP ya. Kalau memang nanti turun, target pertama beli kita di 1335, selanjutnya di 1265. So far untuk LSIP ya perhatikan di supportnya saja di 1500. Oke. Kita lanjut, di sini ada saham CPRO. CPRO hari ini ditutup di harga 92 dengan persentase plus 2%. CPRO juga sempat retest ya tadi di area supportnya di harga 86 ya. Jadi CPRO juga sempat retest. Kalau saya lihat oke ya ini untuk CPRO karena stokastik kalau saya lihat juga berada di area oversold ya kemungkinan akan terjadinya golden crossing. Kalau memang itu terjadi dan berhasil break area 95 resistennya kemungkinan besar akan lanjut naik lagi ya targetnya di 110 ya targetnya CPRO. Oke, jadi untuk CPRO demikian saja. It's okay kalau mau di hold selama bertahan di atas 86 boleh di hold ya. Kita lanjut, di sini ada saham IPTV. IPTV hari ini outer jack atas ya di harga 152, volume hari ini cukup tinggi, stokastik juga golden crossing ya. Kita coba cek dari broker summary karena secara teknikal ini nggak seberapa efisien. With IPTV ya. IPTV yang aku ada BK, DH dan MG di sini BK rata-ratanya 139, DH 138, MG 142. Distributornya ada YP ya paling banyak 3,2 M, rata-ratanya 137. Jadi BK ini masih punya barang rata-ratanya 139. Ini kurang lebih di area supportnya ya memang ya dia ngambil. Ada potensi untuk naik sih IPTV, ada potensi ke harga 162 ya. Jadi yang mau scalping bisa dilihat saja. Oke. Kita lanjut, di sini ada saham BHIT. Untuk BHIT hari ini naik tapi ya belum bisa konfirmasi break atau reversal trend ya seperti itu. Jadi memang masih downtrend sih kalau saya lihat meskipun hari ini naik 5%. It's okay ya, tapi ya daripada turun ya. Untuk BHIT ini sudah berhasil tembus area resist 56, tapi tadi mau coba tembus lagi di 60 nggak berhasil, retest kembali. So far untuk BHIT supportnya di 56, untuk resistnya di 60. Oke. Kalau berhasil break 60 akan naik lagi ke 63. So far golden di sini saya lihat ada golden crossing. Ya kalau kita lihat secara potensi ya ada kemungkinan akan menyentuh 63 lagi ya untuk BHIT. Oke. Jadi untuk BHIT demikian. Kita lanjut, di sini ada saham ISSP. ISSP hari ini terkoreksi dengan persentase plus 0,44% karena ada gap opening. Jadi ya hari ini koreksi dilihat dari data cuma 0,44%. Untuk ISSP ya ini kan kalau saya lihat ya membentuk sebuah pola head and shoulder ya sebenarnya ya. Kalau saya lihat tapi nggak tahu lagi. Kemungkinan akan koreksi dulu ya di harga 446 ini merupakan area supportnya. Kalau memang di koreksinya di arah sana teman-teman bisa spekulatif buy. Tapi kalau memang masih koreksi lagi teman-teman tunggu nanti averaging down-nya di kotak merah. Untuk target resistance-nya so far masih di harga 500 hingga 510 untuk ISSP. Jadi boleh di hold dulu untuk ISSP. Kita lanjut, di sini ada saham ADCP.
Untuk ADCP hari ini auto reject bawah ya. Tadi juga ya memang openingnya 106, naiknya sampai 107, tapi closingnya malah 99. Jadi ini sudah di break. Teknikal juga secara teknikal nggak seberapa efisien. Kita coba cek dulu secara bandarmologi. ADCP, akum ada PD, CC, dan DR. Perhatikan di sini rata-rata dan jumlah nominalnya. Yang distribusi paling banyak ada YP dan XC. Di sini YP dan XC sudah keluar barang. Di ADCP cukup banyak ya. Jadi bisa diperhatikan saja progres summary-nya. Kita lanjut. Di sini ada saham agro. Oke, untuk agro ya, sorry ini kalau saya lihat ya. Jadi nah ini baru kelihatan ini polanya. Tuh, kan. Ini bisa jadi pattern atau flag pattern ya. Ya di mana ini masih continuation downtrend. Oke. Ya kalau saya lihat agro masih downtrend ya teman-teman ya. Jadi jangan di hold dulu. Ya lebih baik jangan di hold sih. Karena kalau arah trennya masih downtrend ya lebih baik jangan di hold. Lebih baik cut loss sekarang daripada nanti tambah besar ini. Yang mau entry ya untuk agro di sini ada best support sih. Di 790 memang ada potensi ke area sanaan. Ya, tapi jangan langsung disimpulkan, teman-teman harus tetap analisa ini menurut opini saya ya. Jadi untuk agro ini masih ada potensi untuk koreksi ya. Karena memang ini ya setelah naik tinggi tentu ada fasenya akan downtrend ya seperti itu, dan ini merupakan pattern continuation downtrend. Oke. Kita lanjut dulu ya untuk agro ya. Cepat buat keputusan. Kita lanjut di sini ada saham PTBA. Untuk PTBA hari ini ditutup di harga 3.620 dengan persentase plus 2,26%. Ya, setelah PTBA naik tembus swing high di sini di harga 3180, harganya terbang ya. Harganya terbang. Ini PTBA kalau teman-teman yang belum punya ya sedikit resiko ya kalau mau ngambil ya. Sedikit riskan. Ini target resistnya sih di 3.800 ya. 3.810. Kalau memang nanti sempat koreksi, akan koreksi ke 3.300-an. Ya, kita lihat saja kondisinya bagaimana ya. Karena kan memang harga energi sedang naik-naiknya ya. Termasuk PTBA ini juga terpengaruh ya. Untuk PTBA oke sih. Ya masih lanjut uptrend kalau saya lihat ya. Ini target resistnya 3810, support di 3.310. Sebenarnya sudah terlalu tinggi ya kalau kita mau beli. Tapi ya it's okay lah, kita hold saja. Kalau yang sudah punya, pasang trailing stop dengan baik. Kita lanjut di sini ada saham KF. Nah, untuk KF hari ini turun lagi nih, koreksi ya untuk KF. Ya, untuk KF koreksi. Hari ini koreksi di harga 1.910, persentase min 5%. Jadi kalau saya lihat untuk KF ya, kemungkinan ini koreksi untuk salah satu tujuannya untuk menutupi sorry, bentar saya lihat dulu. Ya, bentar. Nah, menutupi gap di sini. Ya, ada gap di sini, ya. Ada gap di sini, kemungkinan tujuannya ke area kotak ungu untuk menutupi gap, tapi nggak sampai sana. Ya, ingat nggak sampai sana, di sini juga ada gap lagi. Ya, jadi untuk KF masih downtrend, yang belum buy bisa wait and see terlebih dahulu, kemungkinan juga masih continuation downtrend yang cukup dalam ya, kalau saya lihat KF ini ya. Jadi yang belum punya nggak usah lihat dulu ya KF ya. Kita masih tunggu dulu. Untuk KF support di kotak ungu, resist tetap di 2.300. Lanjut di sini ada saham BPKP. BPKP hari ini ditutup di harga 242 dengan persentase min 3,97%. So far untuk BPKP kalau saya lihat ya. Kalau saya lihat di sini ada beberapa support ya. Pertama di area
228 hingga 234 itu merupakan area support ya. Tapi kalau memang nanti itu seumpamanya itu berhasil ditembus, kemungkinan akan koreksi lagi ya, lanjut koreksi setidaknya di harga 200 titik psikologis. Oke, secara momentum ya tunggu saja kalau memang nanti stochasticnya golden crossing tepat di area supportnya, teman-teman bisa spekulatif buy untuk target TP-nya ya kurang lebih di harga 260 ya. Untuk BBKP demikian, kita lanjut di sini ada saham INDF. Oke, INDF terjun hari ini ya. Ya, jatuh hari ini. Dia sudah confirm break triangle ini ya. Sudah confirm ini. Ya, sudah confirm ya. Jatuh ini ya untuk INDF ini. Ini kemungkinan potensi jatuhnya pertama di support sini ya. 5.400. Jadi memang masih bisa koreksi lagi untuk INDF. Dan next-nya di 5.225. Jadi memang jaraknya masih jauh ya kalau kita ukur dari persentase saja memang tuh masih 6% ini. Jauh ya, besar ini. 6%, 8%. Yang belum punya bisa wait and see, tapi yang sudah punya cepat ambil keputusan ya. Keputusan di tangan teman-teman masing-masing. Jadi ya kalau saya lihat masih bisa lanjut turun sih kalau INDF ya. Demikian untuk INDF, kita lanjut di sini ada sampai TRO. PTRO hari ini ditutup di harga 2.820 dengan persentase plus 0,71% ya. So far untuk PTRO mungkin kalau teman-teman yang mau beli bisa tunggu saja ketika dia breakout dengan volume yang cukup tinggi ini bisa di-buy ya. Nih, ya, kalau memang harga closingnya sudah melebihi daripada resisten atau supply area di harga 2.880, teman-teman bisa spekulatif buy atau ya beli juga ya nggak ada masalah. Tapi ingat kalau memang break dengan resisten, kalau memang break volumenya cukup tinggi baru bisa entry. Tapi kalau break volumenya kurang mendukung, lebih baik wait and see atau buy on retest saja ya. Untuk PTRO yang belum punya bisa buy on breakout, jadi tunggu dulu. Ini masih belum breakout, agar lebih safe ya buy on breakout sih. Kalau membuat rejection, bagaimana Pak? Ya nanti kemungkinan akan retest lagi ke 2630. Oke. Untuk PTRO demikian. Lanjut di sini ada saham Toys. Untuk Toys hari ini ditutup di harga 178 dengan persentase min 6,32%. Dan untuk Toys sendiri ya turun ya, ini di harga 178. Hari ini auto reject bawah ya kalau nggak salah ya. Supportnya secara teknikal sih di 175 ya. Secara teknikal supportnya di 175. Jadi teman-teman perhatikan saja itu secara teknikal dan volume juga memang masih kecil-kecil dulu. Belum punya bisa wait and see, tapi kalau memang yang sudah punya bisa tunggu kalau mau stop loss. Kalau closing masih bisa turun di bawah 175 bisa di stop loss. Karena kalau memang begitu kejadiannya akan ada potensi untuk koreksi lagi ke 163 ya. Kita lanjut di sini ada saham Esker. Oke, untuk Esker hari ini ditutup di harga 2.170 dengan persentase plus 12,44% ya. Jadi untuk Esker ini oke ya. Oke, untuk Esker sempat saya juga signalkan Esker ini. Ya, hati-hati untuk Esker karena sudah mendekati area resistnya di 2260 ya. Kalau teman-teman baru mau masuk sih telat ya. Kita sudah selesai pesta tapi teman-teman baru mau masuk ke pestanya, kisarannya seperti itu. Tapi kita nggak tahu lagi kalau memang dia masih kuat untuk tembus area resistnya, kemungkinan besar akan lanjut naik lagi ke 2870. Tapi kalau memang nggak berhasil menguat, naik supportnya di 2050 ya, ini daily chart ya. 2050 dan selanjutnya di 1885. Oke. Untuk broker summary-nya dari Esker ya, ini yang penting ya, mungkin teman-teman nunggu ini. Esker, broker summary kita coba cek. Akom ada AK rata-ratanya 2080,
distribusi, ada PD dan YP. Ya, perhatikan saja broker summary-nya. Bisa di-pause saja ya, bisa di-pause nanti dilihat sendiri. Kita lanjut, di sini ada saham BGTG. Oke, untuk BGTG hari ini ditutup di harga 198 dengan persentase plus 2,59%. Sebenarnya secara teknikal, ya perhatikan, secara teknikal BGTG ini bagus ya. Bagus ini secara teknikal ya. Tapi kalau mau nunggu momentum ya gini ya, kalau teman-teman seumpamanya lihat BGTG masih bisa koreksi ya, kalau mau tunggu momentum yang tepat, ya teman-teman bisa beli nanti di harga 161 hingga 165. Ini area beli yang cukup akurat ya. Karena ada potensi untuk koreksi di area sini teman-teman ya. Ada swing high dan swing low di sini. Jadi mungkin kalau memang koreksi di sini baru saya beli sih rencananya. Ya sekalian tunggu stok asiknya golden crossing ya di area oversold. Ya begitu ya menurut saya ya. Kalau masih belum jelas ya dilihat ulang, untuk resistennya tetap di 240. Oke. Untuk BGTG demikian, lanjut di sini ada saham Antam. Wow, untuk Antam ya. Happy cuan yang sudah cuan hari ini di Antam, yang belum gabung di grup Telegram saya bisa segera join, link sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah. Untuk Antam ya, teman-teman perhatikan di sini, dia sudah sideways lama, lalu break di area sini, ketahan di 1.700, lalu mantul naik, sehingga bisa kembali ke posisi sideways awal dan berhasil tembus area resistnya. Bagaimana prospek Antam selanjutnya? Kalau saya lihat ada potensi untuk lanjut naik lagi, kurang lebih di swing high di harga 2.970 ya, kemungkinan di arah sana. Dan ya stokastik juga cukup kuat karena juga ada perang dunia ketiga atau apapun itu isu yang membuat harga energi atau komoditas naik semua termasuk Antam, TINS, dan lain-lainnya. Untuk Antam, area supportnya di 2680 dan resistnya di 2970. Ya. Di sini sangat kuat sekali yang bisa membuat EMA 90 juga dapat cekukan seperti ini ya, cekungan seperti ini di 4 dan 21 juga crossing di sini ya. Untuk Antam sih selama dia masih bisa bertahan di atas 2680 boleh di hold, yang belum punya bisa buy on retest. Ya itu lebih bagus. Kalau yang mau coba iseng-iseng bisa ya scalping, tapi hati-hati ya. Kalau mau scalping itu hati-hati. Kalau saya sih lebih safe main di 2680 yang mau beli ya. Kita lanjut, di sini ada saham MTEK. Nah, untuk MTEK hari ini ditutup di harga, oke, saya delete dulu. Oh, bentar. Untuk MTEK hari ini koreksi ya, min 2%, rata-rata 2180. Ya, ini pola apa? Ayo coba tulis di kolom komentar. Ini pola apa ini? Ya, tulis di kolom komentar. Oke, untuk MTEK ya. Ya, benar. Ini pola double bottom. Oke. Yang dimana ini merupakan suatu pattern bagus. Ya. Arahnya itu naik targetnya. Jadi untuk MTEK ya sesuai ya, ini bagus. MTEK sih targetnya 2.500 sih kalau saya lihat ya. 2.500 ini target dari MTEK. Yang belum punya bisa tunggu saja ya. Kalau saya ya saya tunggu nanti bila MTEK berhasil retest kurang lebihnya di neckline-nya ya di 2080 baru saya entry. Atau enggak ya teman-teman bisa entry kurang lebihnya ketika break 2240 bisa entry ya. Ya ini juga cukup menarik ini MTEK ya karena ada pola bagus di sini ya, double bottom. Oke, untuk MTEK enggak ada masalah sih selama dia masih bisa bertahan di atas 2080. Oke. Kita lanjut, di sini ada saham ADMR. Oke, untuk ADMR hari ini ditutup di harga 1.690 dengan persentase min 4% ya. Hari ini untuk ADMR koreksi setelah kemarin naik-naik terus ini. Ya sudah 2 hari ini naik terus ya, cukup banyak. Wajar kalau hari ini koreksi. Itu pun koreksinya nggak auto reject bawah. Ya kita coba cek saja secara Proxum ya karena juga baru IPO ADMR ini. Nah, kita coba cek siapa yang distribusi. Ada AK. Wow, di sini AK distribusi cukup banyak ya. Menjadi sorotan 52,4 M, rata-ratanya 17,24. Jadi AK ini sudah keluar barang cukup banyak hari ini. Lalu ada ya ini
broker setia yang akumulasi ADMR ya, ada YU, DX, CCIF ya, ini diakumulasi terus. Ya so far untuk ADMR kalau saya lihat ya secara logika ya sudah naik 24%, lalu naik lagi 10% dan ini hanya koreksi 4%. Itu wajar dan nggak ada masalah sama sekali sih kalau menurut saya ya. Tapi ya teman-teman lihat sendiri untuk ADMR ini naik terus ya. Jadi masih oke untuk ADMR. Kita lanjut, di sini ada saham ASA. Oke, untuk ASA ya, menarik ini. ASA sudah turun cukup dalam dan kapan waktu yang tepat, kapan waktunya kita beli dan apakah bisa masuk di ASA ya. Untuk ASA ya, kalau saya lihat secara weekly chart ini memang stokastiknya sudah berada di area oversold. Oke. Oke ya, sudah berada di area oversold dan ada potensi untuk turun lagi ya kalau saya lihat untuk ASA. Tapi di sini yang bagian menariknya ya. Di sini bagian menariknya. Oke ya. Either mungkin nanti hari ini kan ASA perfect ARB ya, minus 7% ya. Persentasenya perfect ini. Ya, apakah ini diskon? Kalau saya nanti tunggu ASA di harga 1990 hingga 2100 ini baru saya bisa masuk. Ya. Karena kenapa? Alasan pertama di sini ada swing high, swing low, sideways, swing low, swing low. Ya. Ini sudah lengkap. Meskipun memang di 2260 ini ya memang cukup besar ya. Ada di sini ya ada beberapa kesimpulan bahwa kalau memang ASA menguat di atas 2260, kemungkinan besok hari Selasa kemungkinan akan retest di hari sini lalu diangkat naik lagi. Jadi koreksi dulu di kotak ungu lalu naik lagi. Atau enggak memang nanti koreksi penutupannya di kotak ungu ya baru kita bisa beli. Ini bagus ya untuk ASA. Tapi ya tunggu timing dan support ya. Supportnya di kotak ungu, yang mau beli bisa di sana, yang sudah punya bisa lihat dan averaging down di kotak ungu ya. Tapi ingat tetap disclaimer on, semua keputusan di tangan teman masing-masing. Oke, untuk ASA demikian ya. Jadi masih ada peluang untuk koreksi lagi. Dan sementara memang secara tren besar masih downtrend sih untuk ASA. Lanjut, di sini ada saham BEPS. Untuk BEPS hari ini ditutup di harga 4.660 dengan persentase 16% ya. Jadi BEPS hari ini ya juga cukup oke. Kalau saya lihat ada potensi untuk lanjut naik lagi ya BEPS ini. Setidaknya di swing high sini ya 5.850. Ya BEPS kalau saya lihat ada potensi untuk lanjut naik ke sana ya. Oke, untuk BEPS masih bisa lanjut. Ya. Selama dia masih bisa bertahan di atas 4.000 saja boleh di hold ya. Selama dia masih bisa bertahan di atas 4.000 boleh teman-teman hold. Ya nanti target TP-nya sih ya bisa di 5.330 atau 5.850 ya. Teman-teman gunakan informasi garis ini ya. Kita lanjut, di sini ada saham nasi. Untuk nasi hari ini closing di 416 dengan persentase plus 8%. So far untuk nasi stokastik cukup baik. Volume cukup bagus, sudah tembus resist 356, arahnya naik sesuai prediksi. Oke. Nasi sesuai prediksi. Oke ya. Ini chart sudah ini hasil support arrow di sini sudah sebelum kejadian hari ini ya. Jadi cukup oke ya prediksi kita. Untuk nasi ya supportnya di 292 ya. Ini terjadinya pola atau candle reversal. Lalu ya memang naik ya, di sini naik ini untuk nasi. Wow, 23% tembus resist retest. Oke. Oke banget ini untuk nasi. Kalau saya lihat ada area resist lagi ya di sini. Resistnya di 460-an, kalau memang berhasil di break lagi lanjut naik lagi ke 530 ya. Untuk nasi demikian, kita lanjut, di sini ada saham ESA. ESA hari ini ditutup di harga 770 dengan persentase plus 0,65%. So far ya di sini kalau saya lihat masih lanjut naik sih untuk ESA ya.
Masih oke nih ya saya. Masih oke. Yang mau beli ya, mungkin kalau teman-teman yang mau beli ESA, tunggu saja ketika nanti dia koreksi ya. Tunggu saat nanti dia koreksi baru bisa dibeli. Ya, target belinya di 675, target TP atau resistnya di 955. Ya, tentukan sendiri untuk money management dan atur sendiri untuk entry price. Lanjut di sini ada saham BBRI. BBRI hari ini ditutup di harga 4520 dengan persentase min 3,21%. So far untuk BBRI ya memang ini ya paling gampang untuk ditebak ya BBRI pergerakannya ya. Kalau saya lihat BBRI masih bisa koreksi ya, jadi tunggu dulu ya, BBRI ini masih bisa koreksi. Di mana koreksinya? Ya teman-teman lihat di sini ya. Kalau teman-teman perhatikan di sini ada swing high ya di sini. Dan kita gabungkan juga ada sempat terjadinya sideways kecil di sini. So ya. Jadi kemungkinan kalau saya lihat BBRI ada potensi untuk koreksi di area sini, baru bisa lanjut naik lagi ya. Yang mau beli bisa di area sini, oke ya untuk BBRI. Masih ada kesempatan untuk koreksi, yang belum punya bisa dibeli. Kita lanjut di sini ada saham truk. Truk hari ini ditutup di harga 208 dengan persentase min 1,86%. So far truk juga masih bisa bertahan di atas EMA 90, 34, dan 21. Mungkin kalau teman-teman yang mau dapat entry price yang bagus, bisa tunggu nanti di EMA 90 yang garis hitam ini di harga 184. Kalau memang kejauhan ya bisa tunggu di EMA 21 atau EMA 34. Kalau saya ya lebih baik saya tunggu di EMA 90-nya, sekalian nunggu momentum ya di garis hitam ini. 184. Oke, jadi untuk truk sudah cukup jelas. Oke. Lanjut di sini ada saham Bumi. Bumi hari ini naik di harga 60 dengan persentase plus 3,45%. Jadi untuk Bumi hari ini naik. Kemarin ya juga naik 11%, hari ini naik 3%. Ya, kita coba cek saja ya. Mulai dari tanggal 2 Maret ya. Di sini siapa saja yang sudah keluar barang, siapa saja yang masih punya barang, kita coba cek. Mulai dari tanggal 3. Tanggal 2. Nah, di sini YP masih punya barang, PD juga masih punya barang, BQ ya, besar-besar ini. Tuh ya, masih besar-besar, rata-ratanya ya 55, 54 di arah sana. Distributornya ada BK, asing ini jualan ini ya. Harga rata-ratanya 51 ya. Jadi teman-teman simpulkan sendiri ya dari broker summary yang sudah saya sediakan. YP ini rata-ratanya masih 62, jadi masih ya relatif atas sih kalau saya bilang ya. Lanjut di sini ada saham BBTN. BBTN hari ini ditutup di harga 1655 dengan persentase min 1,78%. So far karena dia juga sudah break area support di 1685 ya seharusnya teman-teman juga sudah stop loss ya. Karena kalau saya lihat BBTN masih ada peluang untuk lanjut koreksi lagi ya. Ada peluang untuk lanjut koreksi lagi sebentar. Tuh ya di 1625. Kalau memang nanti ditembus lagi 1625 untuk harga close-nya akan lanjut turun lagi ke 1555. Jadi untuk BBTN demikian ya, bisa diperhatikan dulu. Oke. Untuk resistnya 1700. Lanjut di sini ada saham BBCA. BBCA hari ini ditutup di harga 7.700 dengan persentase min 2,53%. Ya, benar untuk BBCA so far kalau saya lihat memang tujuannya untuk koreksi dulu dan bagusnya di sini BBCA menciptakan suatu gap ya di harga 7.900 ini ada gap. Jadi teman-teman yang mau mengincar BBCA tunggu saat koreksi dulu ya. Tunggu saat koreksi lebih dalam lagi. Kalau saya bilang ini masih kurang dalam ya. Masih kurang dalam. Kita perhatikan saja untuk EMA 90-nya. Tuh ya. Ya kan? Masih bisa lanjut koreksi ya kalau saya bilang.
Nah, kelihatan kan? 17 ya di sini aja. Nah, yang mau beli bisa tunggu saja di 7375 untuk BBCA ya. Jadi masih ada kemungkinan untuk koreksi lagi untuk BBCA. Untuk sektor perbankan karena juga kapan harus sempat naik tinggi ya, waktunya koreksi dulu ya. Lanjut, ada saham terakhir kita, ada saham Weton. Weton hari ini koreksi di harga 202 dengan persentase min 3,8%. Ya, Weton ini memang masih koreksi ya. Ya, Weton ini kalau saya lihat masih koreksi. Ya, selama dia masih bisa bertahan kurang lebih, ya ini sudah koreksi sih, nggak ada pilihan. Yang mau di hold jangan di hold ya, kalau saya bilang ya. Yang sudah punya jangan di hold lama-lama. Sudah untung bisa exit, yang belum untung ya bisa cepat pasang strategi untuk stop loss-nya di mana. Tapi kalau saya bilang untuk Weton ya, yang mau beli bisa tunggu saja di harga 162 ini ya. Ini oke ya, kalau yang mau beli di 162 ini cukup oke, atau 160. Next support di 190, untuk resist dari Weton di 212 ya. Jadi untuk Weton so far masih downtrend ya, jadi nggak seberapa bagus kalau mau di hold. Oke, mungkin sekian dahulu pembahasan dari saya. Saya juga ingin mengingatkan, saya MC Members membuka grup premium khusus. Yang mau ikut bisa segera daftar, join di grup Telegram dulu. Sudah saya sediakan linknya di kolom deskripsi di bawah. Oke, jangan sia-siakan kesempatan ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Goodbye.